Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat. Semoga kegiatan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, yaitu PKPU, sesi memulai usaha. Nah, di situ kita membahas tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan baik. Nah, selanjutnya kita membahas tentang modul 3, yaitu kesehatan dan gizi. Sesi 3, kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Langkah 4, pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Nah, sebelum kita membahas tentang pentingnya kebersihan diri dan lingkungan, sedikit kita membahas tentang sanitasi berbasis masyarakat. Nah, yang pertama kita stop atau tidak membuang BAB sembarangan. Selanjutnya, usahakan cuci tangan dengan bersih sebelum makan, sesudah makan, sebelum menyiapkan makanan atau setelah menyiapkan makanan, setelah BAB dan BAK. Selanjutnya, mengelola makanan dan minuman keluarga dengan bersih. Usahakan meminum air yang sudah dimasak sendiri. Selanjutnya, mengamankan sampah rumah tangga. Nah, selanjutnya mengamankan limbah cair rumah tangga. Nah, jadi ibu-ibu, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya menjaga kebersihan diri, terutama keluarga, yaitu anak-anak dan lingkungan sekitar kita. Nah, pada hari ini ibu-ibu, kita akan membahas bagaimana efek ketika lingkungan kita itu tidak bersih, terutama anak-anak. Nah, jadi ibu-ibu, ketika lingkungan kita tidak bersih ataupun kotor, maka anak-anak ataupun keluarga kita akan sangat mudah terkena berbagai penyakit. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyakit yang timbul jika dalam keluarga kita tidak menjaga kebersihan. Nah, ada beberapa, yaitu contohnya penyakit diare, penyakit cacingan, itu sangat mudah biasanya terkena bagi anak-anak. Nah, jadi ibu-ibu, kita harus menjaga dengan baik. Kita juga harus menjaga kebersihan rumah kita, bukan hanya rumah kita, namun kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Karena kebersihan tersebut sangat mempengaruhi kondisi kekebalan tubuh anak-anak kita sendiri. Nah, jadi ibu-ibu, pada kali ini pengertian kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Nah, kesakitan pada anak ini bisa dikatakan seperti diare, cacingan, dan malaria. Nah, penyakit kecacingan dan malaria ini dapat dicegah dengan cara mencuci tangan
sabun dengan bersih dengan air yang mengalir. BAB di jamban yang sehat, dan yang paling penting jambannya tidak perlu mahal. Yang penting kita bisa BAB dan juga BAK, namun juga bersih. Yang selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Ibu-ibu kita kan sering kadang-kadang di tempat tinggal kita suka membuang sampah sembarangan, sehingga akan mempermudah penyakit seperti malaria mengidap anak-anak. Nah, jadi yang selanjutnya, penggunaan air bersih. Ibu-ibu juga harus memperhatikan air bersih yang dipakai di rumah, apakah itu dari sumur ataupun dari gunung. Nah, sehingga dengan tempat tinggal yang bersih, dengan anak-anak terhindar dari berbagai penyakit, maka anak kita akan tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Selanjutnya, kita membahas tentang mengenal diare dan pencegahannya. Apa sih diare itu, ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Terima kasih, Ibu. Nah, jadi ya benar yang dikatakan Ibu tadi, bahwasanya diare itu BAB yang encer. Nah, jadi saya tambahkan sedikit bahwasanya diare itu adalah buang air besar yang encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, pencegahannya pada anak-anak bisa ataupun pada anak kecil bisa dengan cara memberikan air garam ataupun oralit ataupun dengan vitamin zinc. Nah, selain itu usahakan mencuci tangan setiap hari dengan bersih, dan yang paling penting yaitu memperhatikan gizi anak. Nah, selanjutnya pencegahan diare juga dapat diatasi ketika ibu-ibu sebelumnya menjaga kondisi keluarga dengan bersih, yaitu tempat tinggal, rumah, dan juga lingkungan yang bersih. Nah, selanjutnya mengenal kecacingan dan pencegahannya. Nah, kecacingan ini adalah kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Nah, ibu-ibu, ada beberapa jenis cacing. Yang pertama, cacing gelang, cacing cambuk, cacing tambang. Nah, cara pencegahannya adalah yang pertama, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Selanjutnya, potong kuku pendek dan bersih, usahakan kukunya jangan hitam. Gunakan alas kaki jika keluar rumah, pakai sendal maksudnya. Selanjutnya, BAB dan BAK menggunakan jamban yang sehat. Selanjutnya, bersihkan bak penampung air dan tutup dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi ibu-ibu, kita juga harus memperhatikan yaitu bak penampung air di tempat kita masing-masing, jangan sampai di dalamnya sudah ada cacing-cacing ataupun bintik-bintik nyamuk. Nah, itu sehingga airnya nanti tidak sehat. Nah, jadi
membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya kita membahas mengenal malaria dan pencegahannya. Nah, malaria ini disebabkan karena adanya genangan air di tempat tinggal kita sehingga memudahkan tumbuhnya nyamuk jenis nyamuk malaria maksudnya. Nah, jadi untuk menghindarinya ibu bisa memakai kelambu yang aman anti nyamuk, yaitu memakai kelambu yang berinsektisida. Jika ada salah satu keluarga ibu yang terkena penyakit malaria, maka segera bawa ke puskesmas ataupun puskesmas terdekat. Nah, gejalanya bisa dipelajari. Yang pertama, demam disertai kejang. Yang kedua, demam tidak turun dalam 2 hari. Yang keempat, demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung, dan atau BAB berwarna hitam. Nah, jadi jika dalam keluarga kita dari ciri-ciri tersebut bisa kita lihat. Jadi apabila dalam keluarga itu ada ciri-ciri tersebut, maka segera dibawa ke rumah sakit. Ibu, saya akan mengajarkan bagaimana cara mencuci tangan dengan bersih. Yang pertama dengan air mengalir. Saya akan mengajarkan mencuci tangan yang bersih pakai sabun dan air mengalir. Nah, yang pertama caranya seperti ini, Bu. Pakai sabun. Sampai berputar seperti ini. Kemudian digosok-gosok. Kedua gini. Ketiga gini. Langkah yang ketiga. Terus selanjutnya gini. Lagi sampai bersih. Setelah itu pakai tisu dikeringkan. Terima kasih. Nah, jadi ibu-ibu, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang